Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Insan madani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di sore hari ini kita kembali lagi dalam kajian tafsir Ayatul Ahkam karangan Imam Ali As-Sabuni, dan pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan berada pada pembahasan di muhadharah yang ke-40 yang ditulis beliau di dalam kitabnya di halaman ke-482, yang kita akan membahas tentang at-taqarrub ilallah subhanahu wa ta'ala bil haji wal adahi. Kita akan membahas tentang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan al-hadyu, dengan hewan kurban, dan al-adahi juga sebagai hewan kurban. Perbedaan al-hadyu dan al-adahi, kalau al-hadyu adalah hewan kurban yang dipotong oleh para jamaah haji, sedangkan al-adahi adalah mereka yang memotong hewan kurban namun tidak berhaji. Hari ini insyaallah kita akan membahas itu semua tentang, karena sebentar lagi kita semuanya akan memasuki bulan Dzulhijjah insyaallah di tahun 1442 Hijriah ini, dan pada saat di tanggal 10 Dzulhijjah kita semuanya akan berkurban bagi mereka-mereka yang memiliki keluasan harta, kemampuan dan kesenggangan. Insamadani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kitabnya beliau di muhadharah yang Arba'un ini ke-40 ini beliau mengambil firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Lakum ya. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah lakum fiha khair. Fadhkuru smallahi 'alaiha shawaf. Fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani'a wal ma'tar. Kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Di ayat yang ke-37 juga diambil oleh Imam Ali, di mana di sana disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Sebenarnya insan dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-34 dan 35 juga kita akan menemukan bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan isyarat kepada kita semuanya bahwa sebelum umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahulunya hewan kurban juga atau berkurban juga dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Di mana di ayat ke-34 disebutkan walikulli ummatin, dan di setiap umat ja'alna mansakan. Kami memerintahkan mereka atau kami menjadikan hewan kurban atau memerintahkan mereka untuk berkurban liyadhkuru smallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Agar mereka itu mengingat Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah direzekikan kepada mereka dan dari binatang-binatang ternak. Jadi hewan kurban itu dari binatang ternak. Fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Ya, dan Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu, maka beritakan kabar gembira kepada orang-orang yang mukhbitin. Siapa orang-orang yang mukhbitin itu? Disebutkan mereka adalah orang-orang yang tunduk kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Siapa al-mukhbitin itu juga ditafsirkan di ayat yang ke-35 atau diuraikan oleh ayat yang ke-35-nya, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, yaitu mereka-mereka yang jika seandainya disebut nama Allah bergetarlah hati mereka, ya, tenanglah, teduhlah hati mereka, wassabirina ala ma asabahum, mereka kemudian bersabar atas apa-apa yang menimpa mereka atau yang mereka derita. Wal muqimis shalah, mereka itu juga orang-orang yang tunduk itu adalah orang-orang yang mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan kepada apa-apa yang dirizkikan pada mereka, mereka memberikan infak atau bersedekah dengannya. Di ayat yang ke-36-nya kemudian Allah Subhanahu wa taala
menetapkan kepada kita sebagai orang Muslim yang mampu tentunya, wal budna ja'alnaha lakum, dan kami menjadikan al-budna, ulama mengatakan al-budna ini adalah semua hewan yang terdiri dari unta ataupun sapi, yang baik dia berjenis kelamin jantan maupun betina, yaitu al-budna, masuk dalam kategori al-budna. Ya, ja'alnaha lakum, kami telah jadikan bagi kalian min sya'airillah, dari syiar-syiar agamanya Allah Subhanahu wa taala, dan daripadanya terdapat kebaikan untuk kalian. Jadi hewan semacam onta, semacam sapi, telah Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia sebagai syiar-syiar agamanya, dan di dalam mereka itu, di dalam tubuhnya, bagian daripada hewan kurban itu ada kebaikan-kebaikan yang kalian dapatkan. Kita semua tahu dari hewan onta kita bisa menungganginya, mengangkat beban berat dari bawaan kita, ataupun kita semua tahu insan madani, susu onta juga dikonsumsi, dagingnya dimakan ketika selesai disembelih, kulitnya bisa dijadikan selimut atau bahkan tenda, dan seterusnya. Betapa banyak kebaikan yang kita dapatkan dari hewan semacam onta ataupun sapi. Kulitnya, tanduknya, dagingnya, itu semuanya bisa kita dapatkan kebaikan di sana. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan lakum fiha khair. Di dalam hewan kurban atau di dalam binatang itu, atau unta ataupun sapi itu, ada kebaikan bagi kalian. Fadhkuru smallahi alaiha shawaf. Maka ketika hewan sembelihan tadi, hewan kurban tadi itu sudah diikat kakinya, sudah diikat depannya atau tangannya, ya, dan mereka sudah rebah, maka ingatlah nama Allah Subhanahu wa taala ketika di saat-saat itu, ya, di saat-saat kita akan menyembelihnya. Maka insan madan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini juga kita akan tergambarkan bagaimana seharusnya hewan itu disembelih oleh kita yang muslim. Orang-orang yang akan menyembelih hewan kurban nantinya, maka hendaklah dia merebahkan hewan kurban itu. Apa kalau misalnya onta, maka onta itu direbahkan dan dipotong dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, dan tepat di bawah atau di pangkal lehernya. Karena bisa saja onta itu dipotong di bagian yang dekat dengan bahunya atau di bawah sekali daripada lehernya. Namun di sini disebutkan bahwa jika seandainya kita akan memotong al-budna, yang lebih condong kepada onta tentunya, fadhkur ismallahi alaiha shawaf, ketika dia telah rebah, maka kita ingat nama Allah Subhanahu wa taala sebagaimana diajarkan oleh sallallahu alaihi wasallam. Beliau membaca basmalah, bertakbir, kemudian menyebutkan anni wa an ali Muhammad, ya, anni wa an ummati, begitu, dariku dan dari umatku yang tidak mampu berkurban. Begitulah cara ketika kita ingin menyembelih hewannya. Fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Jika seandainya dia telah mati, ya, maka makanlah dari hewan itu. Hewan kurban tadi dimakan juga dagingnya. Wa at'imul qani'a wal mu'tar, dan berikan juga makan atau berikan bagian dari hewan kurban itu kepada orang yang qani', orang yang mungkin tidak meminta-minta, atau orang yang berada, tetangga kita yang mungkin dia kaya juga, wal mu'tar, dan orang-orang yang dia tidak meminta-minta. Kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Di mana di sini disebutkan latifah, daripada sisi kelembutan ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun, bahwa hewan yang bobotnya lebih berkali-kali daripada kita itu, sapi yang mungkin saja sudah ada yang sampai 250 kilo atau bahkan sudah hitungan ton, di mana onta juga luar biasa beratnya, di angka mungkin 400-500 kilo dan seterusnya, itu semuanya Allah Subhanahu wa taala tundukkan bagi kita semuanya. Jika seandainya bukan itu Allah tundukkan kepada kita, maka tentu kita tidak akan pernah bisa mengeksploitasi hewan-hewan itu, baik untuk kebaikan tunggangan, kebaikan mengangkat beban, ataupun kebaikan kita memakan dagingnya. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat di mana Allah menundukkan hewan kurban itu atau hewan-hewan itu untuk kita semuanya. Di ayat yang ke-37, insan badan yang dimuliakan Allah, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Allah itu
tidak akan mengambil manfaat, tidak akan mengambil daripada hewan kurban itu baik dagingnya, darahnya, ya, tidak akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak akan bermanfaat bagi Allah Subhanahu wa taala, tetapi yang Allah mau daripada kita semuanya itu adalah at-taqwa minkum. Akanlah yang Allah mau itu adalah ketakwaan daripada kita semuanya. Kadzalika sakhkharaha lakum. Kemudian Allah ulang lagi. Dan demikianlah Allah Subhanahu wa taala menundukkan hewan-hewan itu untuk kalian litukabbirullah. Tadi di atas untuk bersyukur, sekarang ini agar kita semuanya bertakbir, mengagungkan Allah, membesarkan namanya atas apa yang telah diberikan kepada kita. Wa basyiril muhsinin, dan berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik. Insan madani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka patut untuk kita semuanya ketahui bagaimana sebenarnya peristiwa ataupun status keadaan hewan kurban itu bagi seorang yang muslim dan mampu untuk melakukannya di yaum an-nahr. Insan madani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha disebutkan, ma'amila ibni Adam yaumin nahar. Tidak ada satu amalan yang lebih baik dikerjakan oleh seorang anak Adam. Ya, tidak ada satu amal dari amal yang dikerjakan oleh anak Adam yaumin nahar, di hari nahar, di hari di mana kita menyembelih hewan itu, ahabbu ilallahi ta'ala min iraqatid dam, daripada kita menyembelih hewan kurban, meneteskan darah hewan kurban. Innaha latati yaumal qiyamah bikuruniha wa adlafiha wa ash'ariha. Di hari kiamat nanti hewan ini akan datang dengan rupanya, dengan tanduknya, dengan kukunya, dengan bulunya. Wa inna dam, sesungguhnya darah hewan itu layaqa minallah, telah sampai keridaannya di atas di tangan Allah Subhanahu wa taala, di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah telah meridai orang yang berkurban itu bimakanin qabla ayyaqa 'alal ard, sebelum darah hewan itu menetes di tanah, di atas tanah, Allah Subhanahu wa taala sudah meridai orang yang berkurban itu. Masya Allah, ini adalah suatu amalan yang utama tentunya dilakukan seorang anak Adam pada hari Idul Adha, atau pada hari di mana kita menyembelih hewan kurban. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyentuhkan kepada kita, dhahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bikabashaini amlahaini aqranaini, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga di hari-hari nahar memotong 2 ekor domba yang dia adalah amlahaini, berwarna putih dua-duanya, aqranaini, yang kemudian dua-duanya juga memiliki tanduk. Maka nanti kita akan temukan kenapa sampai hewan kurban itu yang mana lebih afdal, ya, apakah jantan atau betina, yang mana lebih afdal, apakah onta, sapi atau domba atau kambing, yang mana lebih afdal warnanya, dan seterusnya. Ini akan dibahas dalam kajian kita di tafsir Ayatul Ahkam di pertemuan-pertemuan ini. Insan madani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya bagaimana hukum al-udhiyah, bagaimana hukum kita berkurban? Maka perlu kita ketahui dan semuanya kita masyhur di pandangan kita bahwa jumhurul ulama di dalam kitab, misalnya kita akan temukan di dalam kitab Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu, disebutkan bahwa jumhur ulama mengatakan bahwa menyembelih hewan kurban bagi yang mampu itu adalah sunnah muakkadah. Sunnah yang muakkad, sunnah yang begitu dianjurkan oleh sallallahu alaihi wasallam dan senantiasa beliau lakukan, atau dia ada statusnya di bawah hukum wajib. Tetapi seorang ulama bernama Abu Hanifah mengatakan innaha wajibatun, dia adalah wajib, ya, menyembelih hewan kurban itu wajib, marrah fi kulli amin, setiap tahun 1 kali, alal muqimina min ahlil amsar, orang-orang yang mukim, ya, yang bukan musafir, maka dia adalah orang-orang yang wajib untuk menyembelih hewan kurban. Nah, kenapa sampai begitu? Insan madani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena dalam sebuah riwayat yang kemudian menjadi pegangan Abu Hanifah, beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, di sana disebutkan man wajada sa'atan, siapa yang mampu. Nah, timbangan yang mampu itu bagaimana?
Siapa yang mampu, disebutkan oleh mazhab al-Maliki, bahwa yang mampu itu maksudnya mereka-mereka yang memiliki nisab mi'ati dirham. Orang-orang yang punya nisab sebagaimana nisab zakat. Kalau hari nahar itu kita punya uang sebanyak nisab zakat 85 gram emas, atau dikali-kalikan dengan konversi rupiah, di harga emas saat ini di angka berapa? 800 sampai 900, maka kalau kita punya uang di angka 80 juta, maka kita itu sudah dikategorikan mampu dan seharusnya kita berkurban, dan menurut Imam Abu Hanifah dia adalah wajib. Ya. Man wajada sa'atan, siapa yang kemudian memiliki kelapangan, mampu untuk berkurban, falam yudhhi, dan tapi dia enggan untuk kemudian berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka janganlah dia dekati tempat salat kita, tempat salat kami, begitu. Maka ini menandakan bahwa Rasulullah SAW sangat mencela, ya, sangat mencerca orang-orang yang mampu namun kemudian dia tidak mau berkurban, atau kemudian merasa tidak perlu untuk berkurban. Insan Madani juga dalil dari Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa Idul Adha itu disebut dengan Idul Adha karena ada hewan kurban. Id itu artinya kembali, Adha itu artinya hewan sembelihan. Kalau disebut dengan Idul Adha berarti dia adalah kembali lagi menyembelih hewan kurban. Maka kalau misalnya orang-orang yang mampu ini tidak mau berkurban karena misalnya dia menganggap itu hanya sunnah dan merasa enteng dengan hukum sunnah, di suatu waktu orang-orang yang mampu ini tidak lagi mau berkurban atau merasa enteng untuk itu, maka Idul Adha tidak disebut lagi dengan Idul Adha. Ya. Kenapa sampai disebut Idul Adha? Karena ada hewan sembelihan kurban. Berarti kita merayakan kembali orang menyembelih hewan kurban. Nah, inilah yang kemudian menurut Imam Abu Hanifah menjadi sebuah pemberat bagi mereka-mereka yang memiliki kelapangan namun tidak mau berkurban. Maka insan madani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini menurut Imam Abu Hanifah yang tentunya pandangan beliau menyelisihi jumhur, karena jumhur semua mengatakan bahwa idza raaitumul hilal dzulhijjah. Mereka jumhur ini ulama-ulama selain Abu Hanifah mengatakan dengan dalil bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika seandainya kalian melihat hilal, melihat bulan Dzulhijjah, maka wa arada ahadukum ayyudhi, ya, dan semua ada di antara kalian yang mau untuk berkurban, Nabi mengatakan fa arada ahadukum ayyudhi. Nabi tidak memaksa ataupun mengatakan wajib bagi kalian, ya, tapi Nabi mengatakan kata arada ahadukum ayyudhi. Siapa saja di antara kalian yang mau untuk berkurban, maka hendaklah dia falyumsik ala sya'rihi wa adfarihi. Maka hendaklah dia tidak memotong daripada rambutnya dan kukunya. Insan madani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu ini adalah hal yang perlu kita perhatikan, terutama bagi insan madani yang memiliki keluasan rezeki, kemampuan untuk berkurban atau punya nisab zakat paling tidak, ya, atau bahkan dalam pandangan Hanabilah, ya, dari pandangan Imam Ahmad ibn Hanbal disebutkan bahwa siapa-siapa yang mungkin dia mampu untuk berhutang terlebih dahulu, maka dia boleh berkurban dengan hasil uang utang, ya, selama dia kemudian setelah itu mampu untuk menggantinya. Jadi misalnya dia masa pandemi ini, harusnya di bulan ini dia sudah punya space untuk biaya budget berkurban, tapi kemudian karena satu dan lain hal kondisi, tapi mungkin dia bisa memprediksi atau menghitung secara logika bisnis di bulan depan insya Allah akan rebound, dan kemudian dia bisa menutup utangnya itu. Maka dalam pandangan Hanabilah, pandangan para pengikut mazhab Hambali atau Imam Ahmad ibn Hanbal, dia diperkenankan untuk berkurban dengan biaya berhutang terlebih dahulu. Insan madani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah sesuatu yang sangat perlu kita perhatikan. Dan bisa jadi hewan yang kita sembelih di hari raya Idul Adha itu, insan madani, atau berkurban itu, dalam posisi-posisi tertentu dia menjadi wajib bagi orang-orang yang lainnya. Seperti apa itu? Seperti orang yang mungkin dia bernazar.
kalau misalnya wallahi, ya kalimat-kalimat ini, wallahi, demi Allah, jika seandainya saya sembuh, maka saya akan berkorban nantinya di hari raya Idul Adha. Maka nazar ini, dia sudah mengucapkan sumpah ini atau janji ini untuk beribadah kepada Allah ini, maka di hari raya Idul Adha dia harus menyembelih hewan kurban. Ini yang pertama. Bisa jadi dia sudah bernazar. Atau pada posisi wajib juga, dia adalah orang yang sudah sengaja membeli hewan kurban untuk dikurbankan. Membeli hewan untuk dikurbankan. 1 tahun ini, sebelum Idul Adha, sebelumnya di bulan Muharram tahun lalu, dia sudah beli hewan kurban. Yang usianya mungkin di angka 2 tahun untuk kambing atau untuk sapi. Kemudian dia berniat untuk hewan kurban ini dipelihara dalam 1 tahun dan dia akan berkurban dengan hewan itu. Maka dia wajib untuk mengeluarkannya atau menyembelihnya di hari nahar. Karena dia sudah mengklaim ataupun menempatkan satu hewan tadi itu untuk dikurbankan. Dan yang kemudian yang ketiga, al-matubah minal ghina. Dalam kitab ini juga disebutkan bahwa mereka-mereka yang kaya, yang mampu, yang berlebih, itu juga sudah sangat diprioritaskan untuk berkurban. Adapun orang-orang yang musafir, orang-orang yang fakir, orang-orang yang tidak punya nazar, maka ini adalah dia di dalam hukum yang tatawwu, dia hukum yang sunnah. Insan madani yang dimuliakan Allah Ta'ala, banyak sekali kisah kita temukan di luar sana bahwa tentang kurban ini bukan hanya sekedar tentang kesanggupan kita untuk melakukannya. Tapi kita temukan cerita-cerita orang-orang yang kurang mampu, orang-orang yang prasejahtera, orang yang miskin, orang-orang yang kemudian jauh daripada kata yang memiliki kemampuan yang lebih. Mereka kemudian karena maintenance, karena kemudian memikirkan hewan kurban ini dan kemudian mengatur finansialnya, mengatur keuangannya dengan baik, hingga akhirnya mereka bisa menabung untuk berkurban di hari raya atau di hari-hari nahar. Maka insan madani yang dimuliakan Allah, mungkin kita harus lebih serius menyiapkan perbekalan kita untuk berkurban. Bisa jadi kalau misalnya harga hewan di angka, misalnya sapi di angka 10 juta, atau 11 juta, ataupun 16 juta, maka insan madani bisa jadi berkurban itu dengan cara polanya adalah menabung setiap bulannya. Atau misalnya kalau mau ikut yang satu ekor hewan kurban ditanggulangi oleh 7 orang manusia muslim, maka boleh juga kita menitipkan uang di sana di angka 1.500.000. Saya rasa ini adalah hal yang sangat mudah kita lakukan. Bahkan kalau kita mau kalkulasi kebutuhan pulsa kita, budget untuk kebutuhan internet kita, itu lebih besar daripada 1 ekor ataupun patungan kurban untuk 1 orang bagi 1 ekor hewan kurban. Insan badan yang dimuliakan Allah Ta'ala, ini masalah tentang maintenance, tentang masalah kita mengatur keuangan kita dan kemauan kita untuk berkurban. Maka benarlah kata Imam Abu Hanifah, jika seandainya orang-orang ini tidak lagi mau untuk berkurban, maka apakah kita sebut namanya dengan Idul Adha. Insan badan yang dimuliakan Allah Ta'ala, di bagian yang menutup untuk kepertemuan kita kali ini di masalah kurban, maka marilah kita dengarkan bagaimana syarat-syarat hewan ataupun bagaimana seharusnya kita memperlakukan hewan itu di hari raya Idul Adha ataupun di hari-hari nahar. Lihat di sini dalam kitab Fiqhul Islam wa Adillatuhu sangat banyak dibahas tentang kriteria hewannya, kondisi hewannya. Dia akan sangat banyak kita akan temukan apa yang afdalnya, sunnahnya bagaimana, dan itu semuanya ada di pembahasan tentang masalah hewannya. Jadi yang menjadi perhatian besar daripada seorang Dr. Wahbah Zuhaili adalah tentang bagaimana kondisi hewan kurban itu. Pertama yang disebutkan adalah salamatul hayawan al-mudhahi bihi minal uyubi wa al-fahisyah. Hewan yang kita sembelih untuk kurban itu hendaklah dia selamat daripada cacat yang begitu sangat mencolok. Kalau dia punya mata buta yang mencolok itu
diharuskan untuk tidak dimiliki oleh hewan yang akan kita sembelih. Kalau dia punya kelumpuan, ya, cacat di kaki, kelumpuan yang kemudian yang tidak dibolehkan adalah kelumpuan yang menghilangkan kemampuannya untuk berjalan ataupun dia terseok-seok dalam berjalan. Ini adalah, jadi yang dimaksudkan dengan itu semua adalah hewan yang kita ingin sembelih di hari raya nahar itu, di hari-hari nahar itu adalah hewan yang terbaik. Ya, karena dalam sebuah riwayat dia akan datang di yaumil qiyamah, nanti di hari kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di kubur kita dengan rupa sebagaimana kita menyembelihnya dengan dengan tanduknya yang terbuat dari emas dalam periwayatan itu, dengan bulunya yang luar biasa indah, dan kemudian akan kita tunggangi hewan ini. Maka sebaiknya dia adalah yang terbaik karena dia adalah hewan yang akan kita berikan untuk takarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan yang kurus. Ya. Jangan yang kurus ataupun yang sakit, yang memiliki penyakit yang berbahaya bagi untuk kita konsumsi. Ini semuanya harus kita perhatikan. Dan insan badan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia disebut hewan kurban dan bisa diterima oleh kita sebagai hewan kurban, ya. Jika seandainya dia dipotong di waktu-waktu yang khusus. Jadi hati-hati untuk memilih waktu memotong hewan kurban. Memotong hewan kurban, ya, dia disebutkan oleh Inda'ana Hanafiyah ayyamun nahar wa layaluha wa huma lailatan. Jadi dia di hari-hari nahar dan juga di malam-malam hari nahar. Jadi boleh potongnya di malam hari jika seandainya mungkin untuk memotong di malam hari. Dan 2 malam berikutnya itu Lailatul Tsani, ya. Lailatul Yaum, jadi hari yang pertama hari raya Idul Adha di tanggal 10 Dzulhijjah, malamnya boleh. Dan kemudian di malam berikutnya itu diperbolehkan untuk menyembelihnya, wahya Lailatul Hadi Asyar min Dzulhijjah wa Lailatul Yaumits Tsalits. Jadi kemudian kita boleh menyembelihnya di hari malam ke-11 dan malam ke-12 daripada, atau malam ke-13 daripada Dzulhijjah. Insan badan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena jika seandainya kita memotong hewan kurban ini di hari yang salah, maka kemudian dia tidak lagi terhitung sebagai hewan kurban, tetapi dia disebutkan oleh sallallahu alaihi wasallam, dia adalah sembelihan yang kalian berikan makan untuk keluarga kalian, bukan lagi hewan sembelihan. Maka dia boleh kita potong di tanggal Dzulhijjah, 10 Dzulhijjah sampai dengan 11, sampai dengan 12, sampai dengan 13, meskipun di sebagian yang lain mengatakan di hari ke-12 adalah hari yang terakhir, tapi di bagian pendapat yang lain maka membolehkannya untuk memotong di tanggal ke-13. Insan badani yang dimuliakan Allah, perhatikan hewan kurban kita yang akan kita sembelih, perhatikan waktu untuk kita menyembelihnya, dan kemudian perhatikan posisi kepemilikan. Hewan kurban yang kita akan persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada peraturannya, ada ketentuannya, di mana disebutkan adamul ishtirak, ya, tidak kemudian orang-orang yang berserikat di dalam hewan kurban itu tidak melebihi ketentuan yang dianjurkan oleh sallallahu alaihi wasallam. Karena memang dalam sebuah hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan keterangan bahwa onta itu kepemilikannya di angka 7 orang, ya, kepemilikannya. Sapi di angka 7 orang, sedangkan kambing itu dimiliki oleh 1 orang. Artinya biaya untuk membeli hewan kurban itu cukup ditangani oleh 7 orang, bagi itu onta ataupun sapi. Tidak boleh lebih, karena istirahatnya itu terbatas, ya. Tetapi kalau misalnya lebih, maka ini harus kita berhati-hati, karena bisa jadi dia tidak termasuk dalam kategori peraturan istiraknya. Insan badan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, istirak dalam hewan kurban ini itu diberlakukan agar orang-orang yang berserikat dalam hewan kurban ini sudah mengetahui pasti dan dapat terkontrol kemampuan mereka dan kesanggupan mereka serta keikhlasan mereka untuk berkurban. Tidak ada keterpaksaan maksudnya di sana. Jika seandainya satu kampung
atau satu RT atau satu kompleks semuanya ditarik iuran untuk membeli hewan kurban dengan iuran yang sudah ditentukan nominalnya misalnya 50.000 dalam satu orang atau dalam satu kepala rumah tangga, maka boleh jadi controlling, boleh jadi orang-orang yang memberikan uang untuk dibelikan hewan kurban itu nanti ada yang tidak merasa lega atau dia terpaksa untuk memberikannya padahal dia bukanlah orang-orang yang mampu untuk berkurban, maka kita memakan hewan yang orang beli dengan harta yang tidak lega, yang terpaksa, maka ini tentu akan menjadi musibah bagi kita semuanya. Ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima, jadi harus diniatkan dan diwujudkan dalam bentuk perencanaan haji. Niat sih sudah lama ada, tapi dananya belum ada. Insya Allah, dengan Arum Haji dari Pegadaian Syariah, niat dan perencanaan bisa terwujud dengan menggadaikan emas. Mulai dari 3,5 gram untuk mendapatkan porsi haji. Kalau belum punya emas untuk digadaikan, mudah kok. Tinggal buka aja tabungan emas di Pegadaian. Gimana? Mudah kan? Pegadaian.